Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Debat Seru TV, channel yang insya Allah istiqomah dalam mengkonter oten-oten yang nakal dan juga yang ada yang suka bohong ya, sebagian dari mereka. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menanggapi video dari Noverina Solihin atau Ibu Noverina Solihin yang menanggapi Bang Al Ayyubi Channel dan juga Frans Donald ya, dimana pada video kali ini dia mengatakan bahwa Bang Al Ayyubi ingin memenjarakan semua Kristuber ya, karena katanya Bang Al Ayyubi ini rese ya, sering mengekspos murtadin yang dipublikasikan di channelnya Pak Manu Bulu dan sekitarnya. Oke, langsung saja. Sebelumnya saya ucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 144 Hijriah bagi yang sudah melaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 April ini. Dan kalau saya pribadi dan keluarga baru besok hari Sabtu tanggal 22 April 2023 ya. Namun meskipun kita beda hari, kita tetap dalam iman Islam dan bersama mengkonter oten-oten nakal, dan ada yang juga suka ngebohong. Oke ya. Langsung saja kita setel perkataan Ibu Noverina Solihin, kemudian akan saya tanggapi ya perkataan dia yang memang perlu ditanggapi. Lanjut. Bagaimana kabar Anda hari ini? Ya, saya selalu mendoakan teman-teman selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tidak kurang satu apapun. Amin. Teman-teman, kali ini ingin mengomentari seorang polemikus muslim. Mungkin Anda sudah tahu Al Ayyubi ya. Dia punya channel namanya Al Ayyubi. Ini memang si bocil ini sangat reseh teman-teman ya, sangat reseh. Masa Bang Al Ayyubi dibilang bocil? Udah tua begitu dan udah punya anak dibilang bocil. Nah, kalau Bang Al Ayyubi ini dibilang bocil yang tua tuh kayak gimana, Bu? Ada-ada aja Ibu ya. Dan dibilang Bang Al Ayyubi ini rese ya. Ya rese mungkin karena Bang Al Ayyubi ini sering mengekspos ya kebohongan-bohongan murtadin ya, saudara seiman Ibu, yang memang ada yang memberi kesaksian-kesaksian yang setelah dikritisi kesaksian tersebut itu bohong besar ya, seperti contohnya ngaku mantan ustadz, ngaku mantan ustazah, juara MTQ berkali-kali. Bayangin loh, juara MTQ berkali-kali ya kan. Udah gitu imam masjid, lulusan Al Azhar Kairo, macem-macem ya. Itulah maka yang diekspos oleh Bang Al Ayyubi. Ini bukan rese lah, ini mengekspos. Dan Bang Al Ayyubi seorang muslim, mempunyai hak jawab dan hak mengkritisi bagi pihak-pihak yang menyudutkan Islam. Itu sudah hal yang wajar lah, normal, common sense lah, ibaratnya kalau kata bahasa orang Inggris ya. Sekali ya, memang dia cari uangnya dari video-videonya Kristuber teman-teman ya. Jadi dia ngangkat semua sama juga Kristuber juga nyari duit dari video-videonya Muslimber ya kan. Apa bedanya ya? Kristuber pun juga mengekspos apa yang terjadi di video-video Muslimber ya, ataupun kejadian-kejadian di dunia Islam. Itu biasa kok, memang sudah begini pola hidupnya tuh, begitu ekosistemnya yang saling merespon. Jadi Ibu nggak usah baper ya kan. Memang kalau udah nenek-nenek itu kerjanya baper. Saya juga bingung tuh, udah sirkulasi hidupnya itu ya, semakin tua itu baper ya. Oke, lanjut. Video-video dari Bapak Yusuf Manobulu ya, saya kira belum semua, tapi sudah banyak yang dia re-upload ulang, kemudian dia komentari teman-teman. Jadi gini Bu ya, Pak Manu Bulu itu channelnya berisi begitu banyak murtadin ya. Itu mungkin jumlahnya di angka ratusan ya. Itu ibarat ya gundukan buku, dan Bang Al Ayyubi memeriksa buku satu-satu, dan ketika ditemukan ada yang ganjil maka akan diekspos. Kalau tidak ada yang ganjil nggak bakal diekspos ya kan, nggak bakal diekspos karena memang saya pun sendiri mengakui bahwa banyak keganjilan dalam video kesaksian di Pak Manu Bulu ya kan. Keganjilan dimaksud adalah masuk kategori ngebohong, masuk kategori lucu, masuk kategori konyol, masuk kategori dagelan dan sebagainya. Nah, itulah makanya Bang Al Ayyubi meresponnya. Jadi Ibu lagi-lagi jangan baper. Lanjut.
Dia sengaja mencari-cari kesalahan dari semua orang-orang yang bersaksi di channelnya Bapak Yusuf Manubulu. Mencari-cari kesalahan, ini salah lagi ya Ibu, salah lagi ya jika mengatakan Bang Alayubi mencari-nyari kesalahan. Sebenarnya kesalahannya itu tidak usah dicari Bu, itu muncul sendiri kesalahannya ya kan. Dimana munculnya? Di saat si Murtadong ngomong ya, ketika dia ngomong babi bu bebo, itulah kesalahan yang muncul. Salah satunya adalah Pak Maman Suherman yang ngakunya ustadz jago ngaji, namun ketika dia mengucap huruf-huruf hijayah, dia menyebutnya alif BTC. BTC apaan? TBC, tuberkulosis, maksudnya penyakit paru-paru atau gimana ya. Inilah, jadi kita nggak perlu mencari, cukup mendengarkan ya. Ketika kita mendengarkan, bermunculan lah itu kesalahan-kesalahan. Nah, kesalahan itulah yang kita expose ke publik agar publik melek ya. Jangan mau dibohongin sama para pembual ya, itu gitu Bu maksudnya. Kita lanjut. Terutama yang dia sorot adalah bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh para yang memberi kesaksian tersebut. Dia cari-cari begitu. Nah, nanti kalau ada kesalahan, lagi-lagi kita tidak mencari, namun cukup mendengarkan karena si Murtadin ngaku mantan muslim, ngaku ustazah, ngaku ustadz juara MTQ ya. Kita dengerin bener nggak pengakuannya, ternyata bertolak belakang gitu loh Bu. Jadi nggak usah dicari, muncul sendiri ya. Jadi ibaratnya kalau kata orang tuh rezeki kita cari, tapi kadang tuh rezeki muncul sendiri tanpa dicari, itulah Bu. bacaan lah atau apa, itu dia komentari dan dia ketawa-ketawain teman-teman ya. Dia lah memang lucu, nggak usah ya. Jadi kalau orang udah dengar itu pasti ketawa. Siapapun orang yang normal, yang waras, yang punya selera humor, yang cerdas itu pasti ketawa kok. Oke lanjut. Dia tidak tahu kalau orang sudah lama jadi murtad ya kan, itu sudah tidak mengingat-ingat lagi ayat-ayat Al-Quran itu ya, sudah dilupakan gitu loh ya, sudah dilupakan. Untung saja masih ada yang ingat. Kalau ada yang salah baca, ada yang lupa berapa huruf atau apa, itu mah wajar. Nah ini namanya disclaimer untuk membebaskan diri dari beban tanggung jawab atas pengakuan ya, dengan cukup mengatakan sudah lupa ya. Enak banget kalau orang ketika dimintai pertanggungjawaban terus ngomongnya oh sudah lupa, ya itu mah sama aja kayak orang gila aja. Mendingan jadi orang gila Bu ya. Orang gila tuh gitu Bu, itu orang lupa ingatan ya kan. Dia ngaku macem-macem, ketika ditanyai dia bilang ya saya orang gila. Udah mendingan gitu aja lah. Kalau dibilang saya lupa, enak di kamu gak enak di kita dong Bu. Mereka buat macam-macam pengakuan terus menjawabnya sudah lupa, dan bacaannya salah. Tidak hanya bacaan yang salah Bu ya, namun penyebutan suratnya pun juga salah ya. Contoh Pak Ahmad Supena yang ngebaca surat Al-Baqarah di Alif Lam Mim, dia bilang itu ayat kursi, lalu dia koreksi itu Yasin, padahal dia ngaku lulusan Al-Azhar ya kan. Ini kan lucu semua, ini kan memang murtadong, odong-odong, kelasnya odong-odong. Maka itu Bang Alayubi mengekspos kebohongannya gitu Bu. Jadi Ibu nggak usah baper. Nah di video ini saya akan beri contoh ya, kenapa kita tuh lucu dan menemukan kesalahan segamblang matahari ya. Oke kita buat ya. Ini Bu, Pak Ahmad Supena namanya ya. Ini sangat fenomenal sekali ya. Dia ini pembual luar biasa, yang luar biasa kedustaannya. Dan sepertinya dia tipe orang yang kalau berbuat sesuatu itu tidak tanggung-tanggung. Begitupun saat dia membual, jadi ngebualnya juga tidak tanggung-tanggung. Oke ya, ini Bu saya tunjukin kenapa umat Islam itu ya menemukan kesalahan-kesalahan ini ya. Ingat ya, menemukan bukan mencari, namun menemukan begitu saja tanpa kita perlu cari. Nah contohnya adalah si Pak Ahmad Supena ini ya. Dia ngomong langsung kesalahannya kelihatan semua. Oke ya, kita dengerin. Ini lucu Bu, Ibu mungkin bakalan ketawa sendiri ya. Oke. Nanti Pak Tamparagi bisa menampilkan usaha dari mana sekolah
dan lain sebagainya. Saat pernah di Al-Azhar, di Al-Azhar. Tuh Bu, ya kan dia dia sekolah di Al-Azhar, Al-Azhar ya kan. Itu gimana ya? Dia sekolah tapi nama sekolahannya dia nggak bisa nyebut dengan baik gitu ya. Al-Azhar tapi Al-Azhar, Al-Azhar ya kan. Ini kan kelucuan lagi ini Bu. Nah sekarang kita dengarkan ya pengakuan atau kelucuan dari Pak Ahmad Supena ini. Ayat yang Bapak masih hafal ada nggak Pak? Ayat pendek aja Pak. Oh, ayat pendek. Ayat pendek Ya, yang masih hafal aja. iya, sangat perlu dihafal Pak. Hanya sering dibaca-baca ya. Tuh ya Bu ya, dia bilang dia nggak perlu dihafal namun sering dibaca. Berarti sudah di luar kepalanya si Pak Ahmad Supena. Namun sekarang kita buktikan apakah dia benar-benar hafal surat yang dia akan baca ini ya. Oke lanjut. Ya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu Bu ya, fi hudal fil hudan. Kalau orang lulusan Al-Azhar nggak begini Bu ya, nggak begini. Orang kalau sekolah di Al-Azhar berarti dia bisa bahasa Arab. Karena Al-Azhar itu di Mesir Kairo ya. Berarti itu harus bisa bahasa Arab untuk kuliah di sana. Namun bacaannya kok kayak begini Bu. Ya Bu, saya nggak pernah ngaku-ngaku lulusan Al-Azhar Bu ya. Namun jika kalau saya baca Quran ada salah wajar. Saya nggak pernah ngaku lulusan Al-Azhar ya. Ini orang yang ngaku lulusan Al-Azhar kayak begini bacaannya. Oke lanjut deh. Taqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tuh kan yunfikun. Mana ada surat ini yunfikun. Kok yunfikun? Ini lulusan Al-Azhar loh. Ya, ngakunya lulusan Al-Azhar atau Al-Azhar ya kan. Lanjut. Itu adalah ayat kursi, hanya berapa ayat. Nah ini ada lagi sorry itu ayat kursi lagi. Itu surat Yasin. Tuh kan lucu lagi kan. Tuh kan lucu kan ya. Dia menyebut itu adalah surat ayat dia menyebut itu adalah ayat kursi. Lalu dia koreksi itu adalah Yasin. Padahal yang betul itu adalah surat Al-Baqarah, yaitu Alif Lam Mim ya. Bukannya ayat kursi dan juga bukan Yasin. Ini masa lulusan Al-Azhar nggak tahu ya. Inilah yang kita nggak percaya sama murtadong, karena tukang bohong. Dan juga biar rakyat itu cerdas, wabil khusus umat Kristen. Jangan mau dibodohi sama oknum-oknum kayak gini ya, hanya menyesatkan, membodohi umat ya. Nah lanjut lagi ke Ibu Neverina Solicin ini ya. Wajar ya, wajar gitu. Saya juga pernah lupa gitu. Nggak wajar Bu, nggak wajar ya. Kalau untuk urusan sepele itu lupa, itu nggak wajar. Apalagi dia mengklaimnya lulusan Al-Azhar. Nggak wajar. Kecuali sudah gila. Kalau dia ngaku, oh saya udah gila, saya lupa. Nah itu baru wajar. Dia kan nggak bilang dirinya gila. Nah kalau orang ngaku waras tapi banyak lupanya, berarti gila dia Bu. Tuh, membaca Al-Fatihah satu ayat yang terakhir, sebelum yang terakhir pernah lupa. Nah itu yang dia komentari, dia blow up lagi teman-teman ya. Kalau membaca itu nggak mungkin lupa, karena kan dibaca. Nah kalau dibaca itu dia lupa, berarti dia bukan lupa, memang nggak bisa baca ya. Nih ya Bu, salah satu contohnya nih, ada nenek-nenek ya, mungkin seusia ibu ya. Dia ngaku jago baca Quran, bahkan lebih jago dari muslim yang diajak ngomong di via telepon ya. Ini neneknya nih Bu ya, lucu mukanya Bu. Nah ini Bu, makhluknya Bu ya, yang ngaku lebih jago baca Qurannya dibanding muslim yang diajak ngomong ya. Oke, kita setel aja nih. Betul. Jadi jangan sok tahu Bapak itu ya, yang bilang saya bukan orang Padang, mamanya bukan begitu, sekolahnya nggak benar, bacaan Al-Qurannya nggak benar. Nanti saya baca Quran, dengerin Bapak ya, mungkin lebih bagus bacaan saya dari Bapak. Oh kan, dia bilang dia mau baca Quran dan mungkin lebih bagus bacaan Qurannya. Nah kita jadi penasaran nih, gimana sih bacaan Qurannya? Mari kita simak bersama. Dia membaca dari kitab Al-Quran loh. Dia membaca kitab, bukan menghafal ya. Kalau menghafal kan kata ibu lupa ya.
Nah kalau ini membaca, nah kalau membaca nggak mungkin lupa dong. Kita lihat gimana kualitas bacaan si Murtadong ini ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina amanu wa siratal ladzina amanu. Nah itu Bu, dia bilang sirotol lazina amanu ya. Amanu itu dia baca loh Bu, bukan yang menghafal ya. Nah, masa amanu kan an'am tuh yang benar. Nah ini dia baca, bukan menghafal. Tapi baca itu salah. Ngakunya jago baca Quran ya Bu ya. Ini kita nggak cari-cari kesalahan, tapi muncul sendiri, disodorin sendiri sama si Murtadong kok. Nah kita lanjut lagi, ada lagi kesalahan yang nggak kalah lucunya ya. Siratal ladzina amanu amanu alaihim ghairin Tuh udah amanu salah, terus goirin lagi. Yang betul goiril, kok jadi goirin ya. Ini katanya jago Quran ya kan. Ini Bu, ini orang ngebaca loh Bu, bukan menghafal. Kalau menghafal kan Ibu bilang bisa lupa. Ini dia ngebaca ya, ngebaca. Namun tetap aja kalau lupa itu tidak bisa kita pegang ya. Kita nggak bisa menerima jawaban saya lupa, saya lupa. Kalau dia udah gila, itu baru kita bini deh, kita terima deh. Dia kan nggak ngaku gila, tapi kok bilang lupa. Nah itulah Bu, jadi intinya Ibu Noverina Solicin ya, ini Anda jangan baper ya. Memang kesalahan-kesalahan itu kita nggak cari, namun muncul sendiri. Kita cukup mendengarkan saja kok, udah kelihatan kok kesalahannya. Baik, saya rasa cukup ya untuk mengekspos Murtadong agar Ibu Noverina Solicin ya mendengar ya dan melihat bahwa umat Islam, wabil khusus Bang Al Ayyubi, ketika mengekspos Murtadong itu ada alasannya, atau dengan alasan yang benar, bukan asal ngedabrus pengen cari uang, bukan. Memang Murtadong itu yang masuk kategori Murtadong ya, odong-odong ya, itu ngebual, banyak ngebualnya. Itu aja deh, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video debat seru TV berikutnya di masa datang.